Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga pemimpin-pemimpin Kristiani di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bersama-sama, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan video ini. Bagaimana seharusnya partisipasi gereja di dalam misi? Mungkin kita sebagai pemimpin gereja memiliki cara atau agenda dalam bermisi atau untuk mendukung lembaga-lembaga misi dengan cara kita sendiri. Tetapi pertanyaan yang menarik pada hari ini ialah apa yang diharapkan oleh lembaga-lembaga atau praktisi misi terhadap partisipasi gereja di dalam pekerjaan yang begitu besar dan amanat agung yang berasal dari Tuhan Yesus ini. Saya ditemani seorang praktisi misi yang berpengalaman, yaitu Pendeta Bagus Suryantoro. Senang sekali Pak Bagus bisa ada di tengah-tengah teman-teman di Ngopas di sini. Selamat datang. Apa kabar Pak Bagus? Baik, shalom Pak Kian dan shalom teman-teman semua. Puji Tuhan. Pak Bagus, mungkin banyak yang belum kenal dengan Pak Bagus. Bisa menceritakan sendiri Pak Bagus sekarang pelayanannya di mana dan apa saja yang dikerjakan? Silakan Pak. Iya, baik Pak Kian, saya Bagus Suryantoro. Kalau nama O di belakang itu pasti orang Jawa ya. Orang Jawa ya. Dari kecil saya dibesarkan di Pulau Belitung, Bangka Hmm. Belitung sampai tamat SMA. Lalu sekolah teologi saya dulu di Batu, Malang, ketika menanggapi panggilan Tuhan, dan kemudian secara hurufiah, firman Tuhan yang berbicara rema ya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, aku akan menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Lalu saya meresponi panggilan Tuhan itu dan secara literally menjadi utusan misi. Dulu saya menjangkau orang-orang Turki di Eropa, lalu dengan pelayanan kapal di sekitar Karibia, Amerika Latin, karam di sana. Lalu saya sempat menjadi utusan misi melayani juga di Mesir beberapa waktu lamanya. Dan ya tentu dengan pelayanan, ya by the way saya dengan Operation Mobilization sejak tahun 86, dan setengah dari itu dengan pelayanan OM SIPS yang banyak mobilisasi untuk tubuh Kristus di banyak tempat, literally di seluruh dunia ini. Lalu karena hati dan beban untuk Indonesia, saya kembali ke Indonesia sebagai field leader OM dan bergabung dengan satu network yang namanya IPM. Itu satu network dari tubuh Kristus di Indonesia yang kerja bakti bareng-bareng untuk unreached people groups yang ada di Indonesia. Jadi itu kira-kira yang saya lakukan sekarang, Pak Kian. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus. Wah, ini kelihatannya pengalamannya luas sekali nih, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri. Dan kita senang sekali kalau misalnya Pak Bagus ada bersama-sama dengan kita, karena kita yakin bahwa kekayaan dari pelayanan misi, pekerjaan misi, itulah yang akan menjadi satu sumbangsi yang luar biasa besar di Indonesia, terutama karena kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang yang tentunya memiliki kebutuhan yang beda-beda. Kalau misalnya ada satu sukacita Pak di dalam apa yang Bapak lakukan pada saat ini, apa itu Pak? Boleh bagikan kepada kami? Ya suka duka banyak Pak, tapi selalu prinsip misi itu mulai dari Kejadian 12:1-3 kan, engkau diberkati jadi berkat. Jadi hitung berkat Tuhan itu selalu banyak menutupi banyak kesusahan, kesulitan, harga yang harus dibayar dalam pekerjaan misi ya. Ketika melihat jiwa-jiwa baru datang menyembah Tuhan, tubuh Kristus termobilisasi bersama-sama untuk bareng-bareng melaksanakan
amanat agung Tuhan Yesus, itu satu encouragement yang luar biasa Pak dalam pelayanan. Wow, Ya, luar ya, biasa. Dan saya yakin dan percaya itu yang terus memotivasi Bapak untuk terus ada di dalam pekerjaan pelayanan misi ini ya. ya betul. Ah, Ya. Bu- Nah, Pak, kita akan bicara mengenai apa kira-kira atau bagaimana seharusnya partisipasi gereja di dalam misi, Pak. Nah, pertama-tama mungkin pertanyaan saya ialah apa bentuk partisipasi gereja selama ini yang Bapak amati? Kira-kira apakah gereja itu sudah optimum menurut Pak Bagus di dalam ini loh, yang tadi yang Bapak bilang nih, bareng-bareng bekerja Ya, ya, untuk ya. pekerjaan amanat agung yang begitu besar ini di Indonesia. Silakan Pak Bagus. Ya, saya menjawab itu dari segi lembaga misi, dari yang bekerja sama dengan lembaga misi, dari Hmm, pelaku misi, tapi juga saya ordain pastor ya Pak ya. Dulu saya sempat iya. menggembalakan gereja juga, jadi saya mengerti dan mencoba untuk mengerti dari segala sisi itu. Hmm, Tapi yang hmm, jelas, yang pertama perlu dicatat itu bahwa ini saya mengutip perkataan Hudson Taylor ya, bahwa mission iya. is not an option to be considered, but Hmm, an order to be obeyed ya. Jadi misi itu bukan lagi opsi untuk dipertimbangkan, tapi hmm, perintah yang untuk ditaati. Nah, hmm, kemudian yang kedua, sebelum saya menjawab itu, hati Bapa itu, Yesus datang itu untuk orang yang mereka yang terhilang kan ya Pak ya. hmm, Jadi hmm, Tuhan itu menghendaki gerejanya itu menjadi gereja yang misioner. Nah, hmm, kalau gereja yang misioner itu, kalau saya hmm, kutip dari Todd Johnson itu minimal paling tidak ada 3 lah kriterianya. Ada doa misi, ada dana hmm, misi, kemudian ada hmm, utusan misi dari gereja itu. Nah, hmm, kalau menjawab pertanyaan yang pertama itu, sebenarnya gampang-gampang susah Pak ya, karena di Indonesia ini kan kita ada lebih dari 70.000 gereja lokal nih Pak. hmm, Mungkin sekitar 73.000 lah ya sekarang ya. Nah, iya. dari 73.000 gereja lokal itu, kalau saya tunjukkan gambar di piramid yang coba saya gambar ini, Hmm, sebagian hmm, besar di bawah itu memang masih tidak mengerti atau belum mengerti misi, Pak. hmm, Kemudian yang jumlah yang masih besar itu mengerti misi secara sepintas, lalu di atasnya lagi ngerti misi, hmm, tapi tidak melakukan karena hmm, ya apa namanya kebijakan gereja, sudah hmm, tradisinya gereja demikian. hmm, Nah, mungkin yang pertanyaan Bapak itu ada hmm, 2 kelompok yang di atas yang saya kelompokkan itu mengerti misi, tapi melakukan pekerjaan misi secara sporadik. hmm, Lalu kemudian hanya, kalau saya katakan hanya sekitar hmm, 500 gereja lokal di Indonesia yang mengadopsi, mungkin nanti saya akan bicarakan itu di hmm, pertanyaan Bapak hmm, yang berikutnya, hmm, mengadopsi pekerjaan misi khususnya yang ada di hmm. Indonesia. Nah, itu Wow. jumlah kecil. Jadi kalau saya menjawab dari segi Hmm, itu memang pertanyaan yang juga sporadik hmm, ya Pak ya. Tapi hmm, tapi sangat menggembirakan dengan yang 500-an itu, paling tidak mereka hmm, berdoa untuk misi secara reguler, mereka hmm, memberikan dana misi, ada yang hmm, reguler, ada one time gift, karena hmm, bukan masalah berapa banyak kita memberi untuk Tuhan kan, tapi di mana hmm, hatimu berada, kata Tuhan Yesus, hmm. di situ Betul, hartamu berada ya. Jadi kalau hati betul. gereja itu untuk misi, pasti dana juga akan gampang mengalir. Dan Hmm, masih belum hmm, banyak gereja-gereja memproduksi utusan-utusan misi dari hmm, gerejanya, kecuali kemudian mereka ke STT, seminaris, dan dari sana kemudian terproduksi untuk menjadi, ini ada istilah baru ULB Pak ya, utusan lintas budaya atau hmm, pekerjaan misi. Itu hmm. kira-kira Jadi jawab apa masih kurang tajam Pak? baik, baik. Terima kasih banyak Pak Bagus. Jadi tadi Pak Bagus bicara soal doa, terus kemudian bicara soal dana, ya, dan kemudian yang ketiga tadi bicara soal pengutusan ya. Walaupun pengutusan itu memang masih sedikit sporadik karena diutus ke sekolah teologi dulu, Ya, baru kemudian di sekolah teologi menghasilkan orang-orang yang terpanggil untuk bekerja di ladang misi. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya, kebanyakan maksudnya Pak begitu. Bagus. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, oke, oke. Dan ternyata dari 70.000 sekian itu hanya 500 menurut Pak Bagus ya, kelihatannya ya. 500-an lah, lebih kurang ya. Ya, Wow, wow, itu jumlahnya masih sangat sedikit sekali, Pak. sangat sedikit ya. Itu Ya. ya, ya.
Nah, sebetulnya permasalahan apa, Pak, yang terjadi dengan gereja-gereja? Tadi Pak Bagus sudah sepintas bicara mengenai permasalahan dari gereja-gereja yang masih belum begitu loh mengadopsi misi atau mungkin berpartisipasi di dalam pekerjaan misi. Kira-kira permasalahan apa sebetulnya yang dihadapi oleh gereja-gereja di dalam bentuk partisipasi yang masih kurang ini menurut Pak Bagus? Eh, Sebetulnya Pak ya, dengan segala respect, karena Tuhan kan Hmm, bagaimanapun mengasihi gerejanya dan memakai gerejanya. betul. Ada beberapa aspek yang saya lihat. Hmm, Satu, kalau dari segi pemerintahan gereja, di Indonesia kan kebanyakan hmm, gereja-gereja episkopal dan presbiterial nih Pak. hmm, Kalau gereja-gereja presbiterial, hmm, itu ketika gembalanya atau pendetanya menangkap visi misi, itu masih harus lewat keputusan yang panjang, melewati para hmm, presbiteros, para majelis, hmm, untuk membuat satu kebijakan bagaimana hmm, misi itu bisa terjadi. hmm, Nah, kalau teman-teman yang di episkopal sebetulnya punya banyak advantage, hmm, karena kekuasaan pemerintahan gereja kan biasanya di gembala, Pak. hmm, hmm, Hanya memang visi misi hmm, yang saya lihat hmm, di beberapa denominasi hmm, ini masih banyak diwarnai dengan membuka gereja-gereja baru, hmm, pos-pos PI hmm, yang baru, hmm, dan belum sampai tajam melihat di mana nama Kristus belum dikenal. hmm, Itu beberapa hal yang saya lihat. Bukan mereka tidak hmm, bekerja keras, ya. Saya hmm, menghargai teman-teman yang luar biasa, dan hmm, juga masih agak kesulitan untuk berkolaborasi, Pak. hmm, Jadi, memang hmm, sedih sekali ya kalau kita ya, melihat perpecahan-perpecahan gereja. Itu Tuhan juga pasti hmm, sedih, ya. hmm, Nah, bukan hmm, hanya di dalam denominasi, di hmm, gereja lokal juga, Pak. Ini hmm, eh, ini banyak sekali terjadi. Jadi hmm, itu yang banyak melemahkan hmm, pekerja misi untuk melihat bagaimana hati Bapa untuk hmm, hmm. jiwa-jiwa yang bilang, ya. Iya, baik. Wow. Jadinya kelihatannya memang ada permasalahan mungkin di dalamnya sendiri begitu ya. Apakah itu sistem pemerintahan yang menghambat ataukah mungkin juga ada perpecahan, ada konflik dan lain Ya, ya, sebagainya. Tetapi juga memang juga kita melihat bagaimana hal-hal tersebut bukan hanya sekedar menghambat tetapi juga itu juga boleh dikatakan ya tidak memberikan sesuatu yang positif pada akhirnya kepada lembaga-lembaga misi untuk bisa bekerja dengan cepat begitu ya. ya, ya. Dan ini suatu permasalahan. Memang kita akan terus doakan Pak mengenai hal ini. Berarti apakah solusinya menurut Pak Bagus mungkin solusi cepat ya dari permasalahan yang tadi saya lihat itu kira-kira apa menurut Pak Bagus kalau misalnya memangnya apa seorang hamba Tuhan bukan hanya hamba Tuhan yang harus menangkap visi tetapi juga majelisnya, orang-orang yang ada di dalam pengambil keputusan, apakah berarti juga visi itu harus diperluas, Pak, menurut Pak Bagus? Iya, saya rasa kita semua harus jujur dan terbuka dengan firman Tuhan, ya. Karena Ya, em, ya, saya selalu bertanya pada diri saya, apakah yang saya lakukan sebagai hamba Tuhan hmm, dalam pelayanan, mengajar, khotbah, meeting, dan hmm, sebagainya itu ada kaitannya dengan penyelesaian amanat agung. hmm, hmm, Karena hmm, gereja ada kan untuk misi, apa ya, dan gereja ada ya, itu dari misi. ya, Dan bait Allah juga itu dulu diciptakan, ada eksis di dunia itu tujuannya supaya segala bangsa, segala suku bangsa mengenal nama hmm, Tuhan. Jadi hmm, prinsip bait Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bait Allah perjanjian hmm, baru kan gereja, ya, bait Allah perjanjian baru hmm, kan adalah tubuhmu. Itu sebetulnya harus ditangkap dan dimengerti dan diyakini oleh gereja. Itulah hati hmm, Bapa, itulah hmm, tujuan gereja. eh, hmm, Eksis gerejaku ini ada hmm, untuk menyelesaikan amanat agungnya di dunia ini. Itu hmm, yang pertama, ya. Kedua, memang saya pikir metode Tuhan untuk hmm, dekade-dekade terakhir ini memang networking, kolaborasi. Pada hmm, waktu kolaborasi itu kita bisa hmm, dapat menangkap hati Bapa melalui bagian-bagian tubuh Kristus yang sudah melakukan.
Apalagi kalau gereja misioner itu kan ada 3D ya, ada doa, dana, dan daya yang diutus. Tapi kan perlu D yang pertama itu yang vital itu Pak, data. Kalau tidak ada data tentang suku ini, tentang pelayanan di sana, tentang kebutuhan ini itu, ya bagaimana mau mendoakan kan? Kemudian bagaimana dana itu dan strategi itu mau kemana, dan daya itu mau kemana begitu. Jadi dua itu saya rasa sangat penting untuk permulaan Pak, untuk dimengerti, diyakini oleh gereja bahwa untuk inilah kita eksis di dunia. Wow, itu masalah data itu memang adalah masalah krusial ya Pak ya, karena sekali lagi informasinya kalau misalnya tidak sampai, bagaimana gereja bisa mulai berdoa, bagaimana gereja bisa menggalang dana dan juga mengirim daya seperti yang tadi Pak Bagus katakan. Jadi mungkin solusinya harus ditambahkan D-nya itu Pak, data di awalnya. Iya, data itu saya rasa hanya bisa didapat kalau kita berkolaborasi, Betul. karena masalah data ini juga kan masalah sensitif ya Pak ya. Itu dari hasil kerja keras research, apa yang dibutuhkan di sana, berapa orang yang membutuhkan, apa yang bisa dilakukan, dan tidak bisa hanya di blasting begitu. Tapi kalau dengan network itu kita dengan responsibility bisa tahu, oh kita butuh melakukan ini, melakukan itu di tempat ini, dan sebagainya. Ya. Baik, baik. Wah, sangat helpful sekali, Pak. Makasih, Pak Bagus. Nah, kalau begitu, Pak, sekarang kita melihat dari lembaga misi ya. Kira-kira apa yang diharapkan oleh lembaga misi nih, Pak? Kalau misalnya memangnya sudah ada nih partisipasi gereja, tetapi masih belum maksimum, begitu. Kira-kira dari Pak Bagus sendiri sekarang di dalam posisi sebagai dari lembaga misi, kira-kira apa yang diharapkan, Pak? Terhadap gereja supaya pemimpin-pemimpin gereja yang menyaksikan video ini bisa mendengarkan gitu loh secara langsung dari lembaga misi seperti apa harapannya. Silakan Pak Bagus. Iya Pak, saya mungkin mewakili teman-teman di lembaga-lembaga misi yang saya harap setuju dengan pengalaman saya, karena tahun 90-an saya National Director untuk lembaga misi kami di Indonesia. Dan saya sebetulnya Pak bertemu dan menemukan banyak anak-anak muda yang potensial untuk menjadi goers, menjadi utusan misi. Tapi rupanya masalah yang paling besar yang kami hadapi itu adalah sendersnya, pengutusnya. Memang Tuhan Yesus kan berkata sejak 2000 tahun yang lalu ya, dan ini masih doanya ini masih belum tuntas terjawab di Lukas pasal 10, tuayan banyak pekerja itu sedikitnya. Pekerja yang dipakai itu kan kata di situ bukan kata doulos diakonos ya Pak ya, tapi kata ergates ya, pekerja yang sedia mengotorkan tangan, dan itu memang yang banyak dibutuhkan dalam pekerjaan misi kan ya. Jadi sebutnya sumber SDM untuk ULB, utusan lintas budaya itu kan ada di gereja-gereja Pak. Jadi kalau gereja bisa beratmosfer menangkap hati Bapa untuk misi, itu pasti akan melahirkan orang-orang yang merespon dan punya beban untuk panggilan misi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gereja sebetulnya lebih bisa berfungsi sebagai pengutus. Karena Roma 10:15 itu kan Paulus mengatakan prinsip goers and senders, bagaimana mereka dapat pergi memberitakannya kalau mereka tidak diutus. Nah, Tuhan memberkati gereja dengan segala sumber daya, sumber dana yang ada itu untuk bagaimana gereja terlibat dalam pekerjaan misi. Nah, saya ingat yang saya tidak pernah lupa, William Carey pada waktu dia mau berangkat untuk menjadi misionaris menanggapi panggilan Tuhan, dia mau ke India. Kan gerejanya tidak mendukung tuh Pak. Dan ada ketua sinodenya katakan, if God want to reach the world, kalau Tuhan mau menjangkau bangsa-bangsa, dia tidak perlu kamu, tidak perlu aku, gitu kan, katakan kepada William Carey. Tapi William Carey sadar bahwa itu panggilan Tuhan, memang perlu kadang-kadang ada orang yang nekat kayak begitu ya Pak ya. Tapi ada teman yang namanya Andrew Fuller kan, dia berkata kepada Andrew Fuller, brother, I will go down to the cliff, ke jurang gitu ya, if you will hold the rope. Jadi selama kamu pegang
tali itu, aku akan tetap turun ke bawah ke jurang. Lalu Andrew Fuller katakan, go brother, I will hold the rope as long as I live. Dan jadi kebutuhan Sanders itu yang kemudian William Carey pergi ke Serampore, ke India dengan pelayanan yang begitu banyak tantangan, dan itu tidak mudah, tapi itu luar biasa karena itulah kekuatannya, Pak. Jadi gereja, saya sebetulnya salah seorang misionaris yang sangat diberkati di Indonesia, karena ketika saya pelayanan lintas budaya, baik waktu saya di Mesir, di Europe, dan pelayanan dengan OM Ships, gereja kami di Jakarta itu mendukung saya lebih dari 100% dari semua kebutuhan saya, Pak. Itu dari segi finansial. Jadi hal yang paling bisa gereja lakukan, tahu bahwa setiap anggota gereja, kalau aku tidak pergi sebagai utusan, karena kan tadi saya buka dengan mission is not an option to be considered, tapi ini tugas semua gereja kan ya Pak ya. Jadi kalau aku tidak pergi sebagai utusan, hanya ada satu alasan, aku melayani misi sebagai pengutus. Nah, Neil Pirolo itu mengungkapkan bagaimana gereja bisa menjadi pengutus. Dukungan moral dibutuhkan, dukungan doanya, ya, dukungan finansialnya, komunikasi dan sebagainya, supaya ada utusan-utusan dari gerejanya ataupun mengadopsi dari gereja lain atau dari STT yang untuk mereka dapat mungkin ke field dengan dukungan dari gereja-gereja ini. Itu kira-kira Pak. Wow, jadi kelihatannya dari pihak gereja mungkin yang diharapkan itu ialah sebuah dukungan yang holistik sifatnya kelihatannya ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar dana, tetapi juga ini semuanya nih Pak, Betul Kak, dukungan betul Kak. moral tadi yang Bapak katakan. Dan juga dukungan doa dan dukungan juga untuk terus para hamba-hamba Tuhan juga secara sensitif untuk melihat begitu kira-kira daya apa ini yang ada di dalam gerejaku yang bisa aku persembahkan untuk pekerjaan misi gitu ya di ladang Tuhan. Kira-kira seperti itu Pak Bagus? Betul Pak. Iya, iya. Karena memang dukungan moral itu khususnya itu paling penting Pak. Karena Tuhan kan pakai orang sederhana dan biasa ya. Tapi maaf kata ya Pak ya, saya juga dosen, jadi saya respect juga Bible Seminaries karena kurikulum di Indonesia. Jadi rata-rata tuh 90% kurikulum di Bible Seminaries itu kan mengajarkan, melatih bagaimana kita melayani orang-orang Kristen Pak. Yeah. Nah, sedangkan pekerjaan misi itu untuk non-believers kan di luar gereja kan. Jadi begitu kemudian keluar itu kurang lincah jadinya untuk melayani teman-teman yang non gereja. Oleh karena itu sangat perlu dikondisikan. Nah, kenapa doa itu sangat krusial? Nah, ingat saya memang Tuhan Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya untuk berkhotbah ya Pak ya. Saya hanya ingat Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa karena itu krusial banget. Kalau saya berhasil itu karena doa Pak. Kalau saya berhasil karena tidak berdoa itu karena pasti ada orang lain mendoakan saya. Dan saya punya prayer partners yang luar biasa setia mendoakan kami. Karena kadang-kadang kalau kita di front line kan, kita kan bukan mau berdoa Pak, tidak sempat berdoa Pak. Sangat intens peperangan kan. Ilustrasi Yosua waktu dalam peperangan itu kan dia kalau misalnya dia, time out, aku mau berdoa nih. Dulu itu bukan mati syahid kan, bisa mati sangit ya Pak ya. Tapi di belakang kan ada Musa yang kemudian simbol dia mendukung doa untuk Yosua dan dia beroleh kemenangan di dalam pelayanan. Nah kemudian kalau finance itu masalah hati. Kalau kita mendoakan sungguh-sungguh, finance itu pasti akan jalan. Otomatis ya. Iya, otomatis ya. Iya, tapi memang kenyataannya di survei Member Care Indonesia Pak, banyak attrition, banyak tekanan yang paling banyak di ladang misi itu jujur itu masalah finance. Nah, ya banyak tekanan itu sehingga pelayanan tidak efektif, keluarga jadi ini yang walaupun ya, Tuhan berkati gereja Indonesia itu sebetulnya ada banyak uang ya Pak. Sorry. Yep. Wow, jadi kelihatannya dari pihak gereja, mungkin gereja pertama-tama harus melihat ladang misi ini, sekali lagi, seperti yang tadi Pak Bagus katakan, bahwa misi itu bukan sebuah pilihan, ya, tetapi misi itu adalah sebuah tugas gereja sebetulnya. Yang Dan harus siapa ditaati ya Pak ya. yang harus ditaati ya, betul ya.
Dan siapa yang bisa dikirim ke ladang misi kalau misalnya bukan gereja sendiri sebetulnya yang mengutus orang-orang yang terpilih, yang terbaik mungkin untuk bisa pergi ke ladang misi dan menjadi pekerja lintas budaya seperti yang tadi Pak Bagus katakan ya. Wow, ini sesuatu yang merupakan PR nih Pak kelihatannya Pak untuk Ya, ya, ya. gereja-gereja. Kalau misalnya ada hal-hal lain Pak yang gereja bisa lakukan menurut Pak Bagus apa nih Pak? Silakan Pak Bagus. Iya Pak, sebetulnya yang saya yakini kalau Tuhan Hmm, memberikan perintah, hmm, pasti kita sanggup untuk melakukannya. hmm, Kalau Tuhan memberikan perintah, itu pasti ya, doable dan hmm, pasti itu maksudnya sangat baik. hmm, Sehingga hmm, amanat agung itu kan bukan perintah hmm, baru ya, itu yang hmm, diulang-ulang dari perjanjian lama lalu disimpulkan oleh Tuhan Yesus. Ini loh sebenarnya intisari dari semua pengajaranku, hmm, dari hmm, semua pelayananku, hmm, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itu kan ya Pak ya. hmm, Nah itu hmm, sebenarnya doable dan itu hati Bapa betul-betul. hmm, Dan itu hmm, gereja sebenarnya bisa melakukan. Gereja hmm, apapun, regardless bentuk hmm, pemerintahan gereja, hmm, regardless siapapun pemimpinnya, asalkan hmm, menangkap hati Bapa. Nah, hmm, pengalaman dari yang kami lakukan dan hmm, beberapa gereja yang saya mentori, memang ini hmm, perlu proses ya Pak ya, perlu proses. hmm, Proses itu dimulai dari hati, menangkap hmm, hati Bapa, kita hmm, jujur, kita tahu gereja kita ini ada untuk menjadi berkat hmm, bagi dunia. Itu pasti, itu satu. Nah, hmm, ACMC itu sekarang udah eksis lagi sih. Dulu saya banyak hmm, belajar dari hmm, advance advance commitment, saya hmm, lupa itu, advance commitment of missions commission something like that. Tapi hmm, beliau teman-teman ini dari lebih dari 100 lembaga misi gereja menyimpulkan sebetulnya ada tiga step yang banyak menolong Pak gereja-gereja hmm, untuk sampai untuk menggenapi kira-kira eh, apa tadi yang kerinduan yang saya hmm, sampaikan, yang saya yakin itu kerinduan Bapak ya, agar gereja hmm, menjadi gereja misioner. hmm, Satu, itu langkah pertama itu ada event-event yang namanya Catch the Vision, Pak. hmm, Catch the Vision itu bisa mulai minimal sebulan sekali ada khotbah misi di gereja. hmm, Kalau hanya setahun sekali, banyak gereja-gereja buat itu, aduh, hmm. 3 bulan misi nggak dikhotbahkan di gereja akan hilang, Pak. Jadi Iya, iya, tiap bulan iya. itu misi dikhotbahkan ya. Hmm, Kalau gereja terbuka bisa mengundang lembaga misi, bisa mengundang hmm, misionaris, minta mereka untuk hmm, bersaksi dan hmm, sebagainya. Lalu kalau sudah mulai mengerti itu, hmm, lalu next steps, hmm, build that vision. Nah, hmm, jadi bangun visi itu dengan mungkin hmm, di gereja diatmosferkan, ada ditempelin hmm, peta dunia, ada hmm, ditempelin profil suku-suku, hmm, riwayat singkat para misionaris hmm, untuk jemaat itu melihat, lalu mulai hmm, mendoakan pekerjaan misi, minimal hmm, diselipkan, hmm, diselipkan di warta jemaat satu pokok hmm, doa hmm, untuk dunia, untuk negara hmm, tertentu, untuk suku hmm, tertentu. Jadi build hmm, up, mulai kemudian hmm, membentuk mission committee di gereja itu, hmm, kira-kira bagaimana kita bisa terlibat dalam pekerjaan misi dengan keberadaan gereja kita, hmm, siapa hmm, melakukan apa, lalu kita hmm, menjangkau apa, Yerusalem kita, hmm, Yudea kita, Samaria kita, atau ujung-ujung bumi, lalu berapa hmm, kita alokasikan dana, lalu kayak apa dana hmm, masuk dan sebagainya. Nah, baru hmm, langkah ketiga kemudian setelah catch ya, tangkap hmm, vision, build, hmm, bangun vision, yang ketiga itu fulfill the vision. Nah, waktu fulfill the vision itu, nah ini yang sudah menjadi gereja misioner, Pak. Ada hmm, hmm, ada doa yang teratur, hmm, regularly, bahkan hmm, tiap pagi, tiap hari dikirimkan pokok-pokok doa misi. hmm, Ada persekutuan doa misi khusus, jemaat hmm, mengerti mendoakan misi. Ada dana hmm, yang teratur untuk mendukung pekerjaan misi, hmm, para ULB di lapangan atau lembaga misi dan sebagainya. Kemudian bahkan kemudian dari dalam gereja itu ada orang-orang yang meresponi, oh aku mau menjadi utusan gereja ini. Nah, hmm, jadi catch vision, build the hmm, vision, fulfill the hmm, vision, termasuk kalau build the vision itu, termasuk hmm, misalnya ada mission trip. Ya, saya lebih suka sebetulnya hmm. menyebutnya vision trip, Pak. Karena kalau mission trip kan, itu kan betul-betul untuk menjangkau ya. Tapi kalau misalnya Iya, gereja besar dari Jakarta ke hmm, Kalimantan,
ya sesama ke orang Kristen, lalu membawa sembako dan sebagainya. Kalau untuk saya sih itu bukan vision trip ya, bukan mission trip, itu tukar mimbar ya. maaf. Tapi itu penting juga untuk leaders, untuk jemaat, untuk mengerti, oh ini rupanya ada kebutuhan di luar sana. Nah, bagaimana 1, 2, 3 itu dijalankan? Tetap ketika fulfill, event catch the vision itu tetap diulangi lagi dari semula, Pak. Tetap ada. Karena kan ada orang yang seperti saya nih, setelah 5, 6, 10 kali dengar baru, oh iya ya begitu. Tapi mungkin ada orang seperti Pak Kian 1 kali dengar, betul ya kita harus jalankan gitu. Nah ini langkah praktis yang sebetulnya suggest yang bisa dilakukan. Nah setelah itu memang mengarah yang saya lihat efektif keterlibatan nyata dan jangka panjang gereja itu mengadopsi satu UPG, satu suku terabaikan, di mana di situ nama Tuhan belum dikenal gitu ya. Nah kata adopsi itu kan seperti kalau saya mengangkat anak ini saya anggap anak sendiri, sampai kemudian dia bisa mandiri, dan kemudian dari tempat itu bisa melayani daerahnya sendiri. Jadi bagaimana kemudian dalam gereja itu mengadopsi itu dengan kata sederhana, menggerakkan sumber-sumber doa, sumber dana, sumber daya dan tenaga ke tempat-tempat yang membutuhkan kasih Kristus. Itu kira-kira Pak. Wow, sangat praktikal sekali. Terima kasih banyak nih Pak Bagus. Kelihatannya ini mungkin PR yang harus dicatat oleh hamba-hamba Tuhan nih yang mendengarkan. Karena sekali lagi, tadi yang seperti Pak Bagus katakan di awal ya, baru 500 dari 70.000 lebih begitu loh, yang betul-betul catch the vision. Dan kita perlu lebih memperbanyak tentunya bagaimana partisipasi gereja di dalam pekerjaan misi, dan kita ingin melihat sekali lagi lebih banyak juga orang mendengarkan kabar sukacita melalui orang-orang yang diutus dari gereja dan berkolaborasi. Tadi kata yang saya catat itu adalah kolaborasi, itu Pak penting sekali ya. Terutama apalagi kalau misalnya gereja sudah besar, berpikir bisa bekerja sendiri, tetapi tidak mau berpikir untuk berkolaborasi dengan lembaga misi lain, itu yang paling bahaya kelihatannya Pak Bagus ya. Ya, Pak. Saya ada satu perkataan, mungkin tidak tahu kalau ini sudah closing remark, tapi ada satu words yang Tuhan kasih ke saya jelas, karena saya involved dalam kolaborasi ini dalam 30 tahun terakhir Pak, dalam proses. Ya, silakan Pak Bagus. Jadi kata ini larger is the net, more fish can be caught. Jadi semakin lebar jala Pak, itu akan semakin besar kemungkinan ikan bisa tertangkap. Itu yang my conviction, dan 1-2 tahun ini saya bagikan kepada teman-teman, karena memang itu kenyataan di mana-mana. Itu metode Tuhan. Sekarang ini kolaborasi, dan itu memang doa Tuhan Yesus yang belum terjawab Pak ya. Jadi paling tidak ada dua doa Tuhan Yesus yang utama yang belum terjawab. Satu, Injil diberitakan menjadi kesaksian bagi segala suku bangsa. Ini belum ya. Kemudian yang kedua, Yohanes 17:21. Ketika dia katakan, aku berdoa supaya mereka menjadi satu adanya. Sehingga dunia tahu who Jesus is. Nah, seringkali jawaban doa kan ada pada kita ya Pak ya. Oleh karena itu, kenapa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa? Setelah Lukas 10, dia menyuruh mereka berdoa, tua yang banyak, pekerja sedikit. Langsung mereka menjadi jawaban doa. Mereka diutus pergi dua-dua. Makanya hati-hati kalau berdoa. Seringkali jawaban doa kepada. Dulu saya berdoa untuk Rusia, berdoa untuk Nicaragua, berdoa untuk negara-negara yang di persekutuan doa misi di STT kami Pak. Ternyata Tuhan kemudian utus saya ke tempat-tempat yang utus Bapak sendiri ya. Doa yang paling berbahaya memang itu Pak. Dia. Tapi itulah yang kita harapkan. Kita harapkan para jemaat mulai bisa berdoa, tentunya didukung oleh para pemimpin-pemimpin Kristen, para hamba-hamba Tuhan dan majelis yang menangkap visi tersebut. Sehingga dari doa dan juga didukung oleh data,
bisa memberikan dana dan juga bisa memberikan daya terutama. Saya ingat sekali kata-kata itu. Pak Bagus, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Kita bersyukur sekali kalau Pak Bagus ada di tengah-tengah kita dan saya yakin dan percaya ada begitu banyak cerita pasti yang Pak Bagus ingin ceritakan, tetapi waktu yang membatasi kita. Kita bersyukur sekali Pak. Terima kasih banyak. Pak Bagus bisa minta mohon untuk menutup dalam doa dan tolong doakan supaya kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik dan roh Tuhan bisa bekerja di antara pemimpin-pemimpin gereja dan lembaga-lembaga misi biar pekerjaan Tuhan juga boleh lebih banyak lagi bisa dilakukan di Indonesia terutama. Makasih Pak Bagus, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk percakapan kami pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kian Holik yang Tuhan berikan visi untuk pelayanan semacam begini yang sangat menyenangkan hati Bapak. Hamba berdoa supaya percakapan kami hari ini diurapi oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman hamba-hamba Tuhan yang berjuang di gereja, berjuang di ladang. Berdoa supaya rekan-rekan, pelayan, dan pimpinan gereja dapat menangkap hati Bapa. Hati Bapa untuk bangsa-bangsa yang terhilang. Hati Bapa untuk mereka yang belum pernah mengenal kasih-Mu yang untuk mereka semua, ya Tuhan Yesus, Engkau telah mati. Hamba berdoa supaya kami semua menjadi jawaban doa Tuhan Yesus ketika Engkau berdoa supaya, ya Tuhan, ya Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu adanya. Hamba berdoa supaya itu boleh terwujud dalam tubuh-Mu ya Bapa. Sehingga Engkau menolong kami untuk melepaskan segala ego, segala logo kami, dan terbuka dengan pimpinan Tuhan untuk bersama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi dalam tubuh-Mu, dalam kerajaan-Mu, dengan sesama anggota tubuh Kristus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa, Tuhan pakai gereja-Mu, Tuhan kuatkan hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong supaya dalam urapan Tuhan mereka dapat mengerti hati Bapa dan rencana-Mu dalam hidup hamba-hamba-Mu dan gereja-Mu, sehingga kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, itu ada kaitannya dengan penuntasan amanat agung-Mu. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu atas kami semua dan atas saudaraku, rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang mendengar percakapan kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.